Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tskonwafi Fauzan Nasution. Saya dari kelompok 8 bersama anggota-anggota saya yaitu Teddy Ramaditya, Maya Martizasari, Faiza Khairani Siregar. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang lingkungan dan budaya organisasi. Baiklah. Yang pertama adalah pengertian lingkungan organisasi. Menurut Robbins dan Coulter, lingkungan organisasi adalah berbagai kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja organisasi. Lingkungan ini terbagi dua, yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal adalah komponen lingkungan yang berada dalam organisasi, yaitu sumber daya manusia, budaya, dewan direksi, pemegang saham, dan lain-lain. Yang kedua adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal sendiri adalah komponen lingkungan yang berada di luar organisasi, yaitu pelanggan, pemasok, pemerintah, serikat pekerja, dan pesaing. Yang kedua, pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi dan menjadi pedoman organisasi tersebut sehingga membedakannya dengan organisasi lainnya. Dengan kata lain, budaya organisasi adalah norma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku dalam organisasi tersebut. Seperti dijelaskan dalam pengertian budaya organisasi di atas, leader memberi peranan penting dalam membentuk budaya kerja pada organisasi, sehingga fungsi budaya terbagi secara umum dalam beberapa hal, meliputi yang pertama menambah rasa kepemilikan dan kenaikan loyalitas karyawan dalam perusahaan. Yang kedua, digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan anggota. Yang ketiga, memperkuat nilai organisasi. Yang keempat, sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku di dalam lingkungan kerja. Yang kelima, mendorong semua struktur untuk meningkatkan kinerja baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keenam, budaya organisasi juga berfungsi sebagai penentu arah mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Nah, selanjutnya adalah pentingnya budaya organisasi. Budaya organisasi memang terkenal sebagai salah satu budaya yang paling efektif dalam melakukan berbagai pekerjaan. Orang-orang sering menyebut itu sebagai sistem kerja paling sederhana, namun hasilnya luar biasa. Organisasi dapat menyeleksi mana orang yang benar-benar bekerja dan gigih, mana yang tidak. Berikut pentingnya budaya dalam organisasi. Yang pertama adalah menjalankan nilai inti organisasi. Yang kedua, membuat karyawan menjadi pendukung organisasi. Yang ketiga, mempertahankan orang-orang terbaik. Yang kelima, membantu jalannya onboarding. Yang keenam, mengubah organisasi menjadi sebuah tim. Dan yang terakhir adalah berdampak pada kinerja dan kesejahteraan karyawan. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah karakteristik budaya organisasi. Yang pertama adalah inovasi dan keberanian mengambil risiko. Yang kedua ada perhatian pada detail, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, dan stabilitas. Adapun contoh studi kasus yang kami ambil adalah dari Microsoft Corporation. Microsoft Corporation adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berpusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat, yang mengembangkan, membuat, memberi lisensi, dan mendukung beragam produk dan jasa terkait dengan komputer. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tanggal 4 April 1975. Microsoft merupakan pembuat perangkat lunak terbesar di dunia menurut pendapatnya. Nah, Microsoft sendiri menjalankan beberapa prinsip dalam perusahaan mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang pertama adalah work is a place that you do not just a place you go to. Di Microsoft, bekerja adalah mengenai suatu yang kita lakukan, yang kita hasilkan, bukan hanya mengenai tempat kemana kita pergi. Yang kedua, everybody could speak up. Di Microsoft, anak magang punya suara yang sama dengan karyawan, asalkan mereka memang berkompeten. Yang ketiga, come as you are and do what you love. Di Microsoft, semua karyawan dibebaskan untuk menjadi diri sendiri. Yang keempat, hiring a great talent. Microsoft memberikan kesempatan emas kepada para talenta hebat adalah budaya. Yang kelima, attracting Gen Y. Program kerja di Microsoft adalah kegiatan yang menarik bagi generasi Y.
Yang keenam, celebration of success. Microsoft menghargai pencapaian setiap individu. Yang ketujuh, flexible work style. Kita bekerja dengan Microsoft Office Link sehingga kita bisa bekerja fleksibel kapan saja dan dari mana saja. Nah, nilai yang dapat diambil dari Microsoft adalah sebagai sebuah perusahaan dan sebagai individu, Microsoft memiliki nilai integritas, kejujuran, keterbukaan, kesempurnaan pribadi, self-kritik konstruktif, terus-menerus memperbaiki diri, dan saling menghormati. Microsoft berkomitmen untuk pelanggan dan memiliki gairah yang besar terhadap perkembangan teknologi. Adapun kesimpulan yang kami ambil dari penjelasan di atas adalah dari berbagai penjelasan mulai dari definisi, perbedaan, karakteristik, serta fungsi, dapat dikatakan bahwa seorang manajer memang memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan bawahannya. Namun, hal ini bukan berarti seorang manajer merupakan pemimpin dalam perusahaan. Sekilas keduanya memiliki makna yang sama. Ada perbedaan mendasar mengenai pemimpin dan manajer dari sebuah perusahaan yang membuktikan bahwa hal tersebut benar adanya seperti materi yang kita jelaskan tadi. Karena seorang pemimpin atau leader belum tentu seorang manajer, akan tetapi seorang manajer bisa berperilaku sebagai seorang pemimpin, asalkan dia mampu memengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuannya. Demikian disampaikan oleh konsultan psikolog pendidikan.